Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau buat pola celana sarung ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk lebaran kalau mau simple ya, tidak ribet, sarungnya boleh dibuat celana seperti ini ya. Jadi celana tapi ketika dipakai itu mirip sarung ya, atau seperti sarung. Nah untuk ukurannya di sini saya memakai 3 bagian saja. Di sini lingkar paha 70 ya, panjang celana 93, untuk lingkar bagian bawah 60. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke cara pembuatannya ya. Pertama kita buat garis di sini. Buat garis lurus dulu, ini untuk garis bantu ya. Selanjutnya kita turunkan di sini 4 cm untuk lipatan karet. Untuk lipatan karet ya teman-teman. Di sini saya pakai 4 cm, nanti untuk karetnya memakai 3 cm ya. Nah, selanjutnya ukur untuk panjang celananya. Di sini panjang celananya 93. Kita ukur dari sini ya, dari garis yang kedua. Nah, dari sini 93 ya. 93. Lalu kita buat garis di sini. Nah, untuk membuat di bagian sampingnya, di sini saya buat lurus ya. Nah, selanjutnya dari garis kedua untuk turun lingkar paha, atau di sini nantinya untuk lingkar pesak ya. Turunkan dari garis yang kedua 30 cm ya, 30 cm. Lalu kita buat garis di sini. Selanjutnya di bagian samping kita tandai 2 cm di sini untuk kampuh ya, untuk kampuh samping. Lalu garis ya di sini. Kemudian untuk lipatan bawah atau keliman bawah di sini buat 4 cm ya. 4 cm. Lalu kita buat garis. Nah, setelah ini kita ukur untuk lingkar pahanya ya. Lingkar pahanya 70 di sini, 70 cm ya. Kita bagi 2 menjadi 35. Nah, karena di sini saya mau buat beda ya antara depan sama belakang. Untuk bagian depan 35, kita kurangi 2 cm ya. Kurangi 2 cm saja. Di sini berarti 33 ya. 33. Setelah ini untuk lingkar bawah, di sini 60, kita bagi 2 menjadi 30. Nah, yang 30 kita kurangi 2 juga ya di sini. Menjadi 28 ya. 28. Di sini 28. Buat garis langsung saja pakai garisan lengkung seperti ini. Nah, kalau penggarisannya tidak cukup ya untuk menggaris lengkung seperti ini, bisa teman-teman ambil lurus dulu seperti ini ya. Ambil garis lurus. Nah, seperti itu. Lalu ke atasnya memakai garis lengkung seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lalu di bagian pesak di sini mundur 4 cm ya. Mundur 4 cm. Untuk ke atasnya tinggal kita luruskan. Nah, kita luruskan memakai garisan siku seperti ini ya. Karena di bagian atas nanti dikasih karet, jadi tidak perlu diukur untuk di bagian pinggang dan di bagian panggul ya. Selanjutnya di sini naik 6 cm ya. 6 cm. Untuk di bagian lengkungnya kita bisa memakai garisan seperti ini ya. Atau mau di garis manual juga bisa ya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk pola depan sudah selesai, tinggal kita gunting. Kita gunting di sini. Ini sudah termasuk lipatan karet ya teman-teman. Tinggal kita buat kampuh di bagian pesak ya. Pesak sama bagian kaki ya di sini. Nah, seperti ini. Ini polanya sudah termasuk kampuh ya teman-teman. Nah,
Nah, setelah kita buat pola depannya, sekarang kita buat untuk pola belakang ya. Kita jiplak seperti ini ya dari pola depan. Kita tusuk dulu ya, biar tidak goyang. Nah, seperti ini ya. Setelah ini kita ukur ke samping. Nah, dari ujung kampuh atau dari tepi kampuh di sini 4 cm ya. Lalu di bagian atas 4 cm, karena ini pengurangannya di bagian badan depan itu sama ya, di bagian paha 2 cm, di bagian bawah 2 cm ya. Jadi kita tambahkan di sini badan belakang 4 cm dari besar badan depan ya. Nah, kita garis seperti ini, lalu garis juga di bagian atas. Kita garis di bagian atas, lalu garis di bagian paha ya. Di bagian paha kita garis juga di sini, kita tandain. Nah, kemudian di bagian kaki, nah kita jiplak saja seperti ini, ngikutin badan depan. Kita paskan saja di badan depan ya, seperti ini. Selanjutnya di bagian pinggang naik ya 3 cm. 3 cm, naikkan 3 cm. Setelah ini kita cabut dulu badan depannya, lalu kita garis dulu di sini. Kita garis ya. Nah, selanjutnya kita ukur untuk mundur pesak ya. Mundur pesak di sini. Nah, di sini dari kampuh ya, karena ini di badan belakangnya kita samakan dengan garis depan atau garis badan depan. Nah, di sini untuk pesak depannya 5,5 cm. Kemudian kita ukur di pesak bagian belakang. Nah, di sini 5,5 ditambah 2 ya, jadi 7,5 cm ya. Lalu ukur juga di bagian pinggang di sini. Nah, ini kita ukurnya sama kampuhnya saja ya di sini. Di sini 30 cm. Kita tambahkan 4 cm untuk di badan belakang ya. Berarti di sini 34. Nah, dari garis ini ya, dari garis ini 34. Tinggal kita buat garis seperti ini ya. Lalu kita garis ke bawah. Nah, seperti itu. Kemudian buat untuk kerung pesaknya ya, tidak terlalu lengkung memakai garisan ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, tinggal kita potong ya. Kita potong di sini. Di sini tambahkan kampuh ya. Di sini tambahkan kampuh ke bawah, ikutin ini. Ini tadi garisnya salah ya. Untuk ke bawahnya tinggal ngikutin garis ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini untuk pola celananya sudah selesai, tinggal kita buat untuk pola sarungnya ya. Untuk pola sarungnya teman-teman tinggal ukur di bagian pinggang ya, ukur di bagian pinggang depan. Pinggang depan kita ukur di sini. Di sini 32 ya. Nah, 32 kita kali 2 berarti 64 ya. Kita potong 64, kemudian ukur untuk panjang. Karena ini panjangnya sudah termasuk kampuh, maka kita ukur dari sini, dari bagian atas ya sampai bawah. Nah, di sini 102 ya. Di sini 102. Untuk membuat sarungnya, kita tinggal buat kotak saja ya, atau persegi panjang teman-teman. Di sini ukur 64 ya. 64.
Kemudian ukur ke panjangnya 102 ya, 102. Lalu di sini 64. Nah seperti itu ya, tinggal kita garis. Lalu garis di bagian sampingnya lagi, satunya lagi. Nah seperti itu teman-teman. Ini tinggal kita potong. Nah jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Ini untuk pola sarungnya di sini. Untuk pasang sarungnya teman-teman tergantung selera, mau dipasang di sebelah kiri atau di sebelah kanan juga boleh ya. Nah sekarang ke cara penjahitannya teman-teman. Penjahitan sarungnya, teman-teman harus jahit kelim dulu di bagian bawahnya ya teman-teman, karena di bagian bawah nanti lepas. Jadi di bagian sarungnya dikelim dulu di bagian bawahnya di sini. Nah kalau misalkan keliman bawahnya atau keliman celananya 4 cm, maka di sini lipat juga 4 cm seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian samping sebelahnya kita lipat juga ya, atau kelim juga. Jadi kita kelim itu antara bagian bawah sama bagian samping. Kalau teman-teman mau ditempelnya di bagian samping kanan, misalkan di sini ya. Nah ini di sebelah kanan, maka kita kelim bagian sarungnya di sebelah kiri ya. Jadi yang nempel itu tidak perlu dijahit kelim dulu. Nah yang ini yang lepas nantinya, jadi harus kita kelim dulu. Jadi kita kelimnya samping sama bagian bawah. Nah setelah ini kemudian si pesak depan sambungkan dulu, lalu pesak belakang sambungkan dulu. Nah setelah si bagian pesak-pesaknya dijahit, kemudian diobras dulu ya, diobras dulu di bagian pesaknya. Lalu sarungnya ditempel di sini, tempel di sini. Si bagian atas kita jahit jelujur di bagian bahan pinggangnya ya. Jadi di bagian atasnya dijahit dulu ya, dijahit karena nanti si sarungnya ini ikut ngelipat ya di bagian karetnya, seperti itu teman-teman. Kemudian sambung dengan badan belakang ya, seperti ini. Ini pastinya setelah diobras ya, biar lebih atau biar langsung ininya si sarungnya bisa langsung ditempel ya di bagian ban ya, seperti itu teman-teman. Kemudian yang lain-lainnya sambung samping dan juga samping sebelahnya. Lalu setelah itu kelim di bagian kaki dan juga pasang karet di bagian pinggang ya, seperti itu teman-teman. Oke, mungkin sekian ya untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, like, komen, dan juga subscribe, dan tombol loncengnya ya, biar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.